Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Kita tinggal nunggu kepres saja, ada kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama. Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul. Kalau KPPN agak lucu, karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Oh, saya nggak tahu. Bukan Bapak ikut juga? Ikut, tapi kayaknya nggak dengar. Arahannya apa? Arahannya mereka kan diskusinya lagi, tapi saya nggak ini. Biar nanti Pak Presiden yang ngumumin, saya nggak ngerti itu. Pak Pur, terkait WOS Pak, ya pembiayaan menggunakan APBN Pak. Terkait WOS Pak, pembayaran menggunakan APBN itu. Saya nggak tahu, katanya itu kan WOS sudah dikelola oleh Nusantara kan. Nusantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa beres dari situ. Jadi kalau KPPN agak lucu, karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Terkait bus yang sekarang tidak APBN gimana Pak? Tanggapannya bus yang sekarang tidak pakai APBN gimana Pak? Bus Pak, kereta cepat Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Sekarang kan udah nggak pakai APBN Pak, gimana Pak? Harapan untuk Pak Kereta cepat Jakarta-Bandung, KCIC. Ini mau utang sampai berapa banyak lagi? Tapi memang saya menyoroti masalah utang, Pak. Saya mencatat, Pak, dalam 2 tahunan, utang kereta api itu sudah naik hampir 23 triliun, Pak. 2 tahunan lebih. Ini mau utang sampai berapa banyak lagi? Tapi saya memang melihat bahwa ada hutang yang begitu besar yang harus ditanggung kereta api dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, KCIC. Pak, itu kalau dihitung, Pak, 2025 itu bisa beban keuangan dan dari kerugian KCIC itu bisa mencapai 4 triliun lebih. Sekarang saja beban keuangan sudah 1,2 triliun 6 bulan. 6 bulan 1,2 triliun. Saya hanya baca dari laporan keuangan, Pak. Dari beban KCIC sudah 950 miliar. Kalau dikali 2, Pak, itu udah 4 triliun lebih, Pak. 2024 itu 3,1 T. Tapi kalau dipakai analisis, Pak, ini 2026 itu bisa sampai 6 triliun, Pak. Kalau itu bergeser naik terus, Pak, apa yang terjadi? Total hutang Bapak akan naik terus. Bahkan laba Bapak dari yang usaha-usaha lainnya itu akan tenggelam oleh bunga. Bus kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Dan justru kita pengen sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya. Ya itu kan restrukturisasinya sekarang sedang dikerjakan dari kantor saya tok yang paham betul mengenai itu, dan tadi pagi saya tanya, kita tinggal nunggu kepres saja, ada kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama. Berarti pakai dividen, Opung? Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak. Mereka ngotot aja. Posisi Bapak. Bus, ada pembahasan, tapi mereka bilang mereka akan pelajari lagi seperti apa. Belum tegas sih seperti yang Bapak harapkan.
mereka ngotot aja. Posisi Bapak terkait dengan kereta cepat ini lebih baik diinjeksi dari Danantara aja, tidak pakai APBN, sudah disampaikan langsung? Sudah saya sampaikan, kenapa? Karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan, 90 triliun, 80 triliun, sampai 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak di situ. Sekian puluh triliun akan lebih, dan sebagian katanya akan ditaruh di obligasi punya saya lagi, pemerintah lagi. Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa? Tapi mereka bilang ini kan hanya 3 bulan terakhir ini karena nggak sempat kan untuk buat proyek. Ke depan akan mereka perbaiki sehingga yang di obligasi itu akan minim lebih banyak di proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Dia setuju. Terus mereka bilang mereka akan pelajari lagi dan mereka akan propose ke kita seperti apa. Kalau saya bilang saya udah putus. Tapi yang jelas saya tanya ke beliau tadi, apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah? Saya pernah diskusi nego sama CDB juga dulu. Mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi harusnya nggak ada masalah. Tapi nanti kita lihat hasil seperti apa dan kita tunggu perintah dari Presiden. Pak, soal proyek kereta cepat, Pak, kemarin ada tanggapan dari Pak Purbaya bahwa beliau tidak mau kalau penyelesaian utangnya itu menggunakan APBN. Sementara kan Danantara punya 2 opsinya, itu diinjek atau jadi aset negara. Itu gimana sih Pak maksudnya? Makanya saya juga bingung ya, karena kita kan lagi evaluasi dan kita juga belum dari Danantara berbicara ke pihak lain, apalagi Kementerian Keuangan mengenai hal ini. Saya sampaikan oleh Pak Doni kan yang mengerjakan ini. Jadi kita sedang mengevaluasi, kita lagi mencari opsi-opsi, kan selalu ada opsi 1, opsi 2 gitu. Dan memang dan ini kan melibatkan banyak kementerian lain. Jadi ya harapannya kita kan biasanya duduk dulu, kita evaluasi opsi mana yang terbaik. Kalau kita kan sistem kerjanya seperti itu. Jadi semuanya itu terstruktur, terukur. Kemudian apa hasilnya baru kita bicara ke publik. Kita sih sistem kerjanya seperti itu ya. Tapi sudah komunikasi dia tes sama Cina nggak Pak? Tadi yang kereta cepat udah ada pembicaraan sama Cina belum sih Pak? Jadi kalau kita saran saya, kalau kita tidak ngerti datanya, nggak usah komentar dulu. Nah, siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN. USI itu masalahnya apa sih? USI itu kan 3 restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN. Restructuring, saya udah bicara dengan Cina, karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang, kemudian kita coba perbaikin, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan Cina, dan Cina mau untuk melakukan, tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Kepres, supaya timnya segera berunding, dan sementara Cinanya sudah bersedia kok, nggak ada masalah. Apa yang nggak bisa diselesaikan kalau kita kompak? Dengan data-data, waktu itu masih zaman yang lalu, kita dari Menteri Keuangan yang lalu, dengan pihak Tiongkok, kita waktu itu saya masih di Marves, itu kita selesaikan kok. Sama dengan LRT, LRT ini apa enggak masalah? Masalah. Kita restructuring, kan beres. Ini juga sama. Kenapa terus bilang ada nanti kita WUS akan diganti dengan South China Sea. Apa lagi ini? Kadang-kadang saya nggak ngerti bicara. Jadi kalau kita saran saya, kalau kita nggak ngerti datanya, nggak usah komentar dulu. Nanti cari datanya baru berkomentar. Nah, baru enak. Karena kalau tidak, atau mungkin cari popularitas murahan, ya silakanlah kalau itu sih. Tapi saya pikir kita harus mendorong pemerintah ini kompak, solid untuk melakukan pembangunan ini. Basisnya data. Saya bilang silakan datang ke saya, nanti saya jawab. Apa masalah? Cina itu hanya bilang kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian tadi menyelesaikan masalah restructuring ini segera. Saya bilang waktu ke Cina 3 bulan lalu, oke, tapi tinggal nunggu Kepres supaya timnya dikerjakan. Tadi kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang Rosan segera aja bikin itu, orangnya ini, kalau bikin Kepresnya, ya dia bilang saya bicara Presiden. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada yang nggak bisa diselesaikan. Negara sebesar ini, kewenangan di Presiden, sepanjang kita kompak, apa sih? Itu bisa selesaikan. Jadi saya tidak melihat juga masalah yang lain. Kita sudah bikin preliminary study mengenai WUS ini,
sampai ke mana? Ke Surabaya. Jadi kalau orang-orang yang ngomong sembarangan ini buktinya Pak. Ya ini kita lihat sekarang. Jadi 350 bisa capek dan dia maintain tapi nggak kan jaraknya cepet. Jadi sampai ke Cimahi itu kira-kira 20 menit. Mantap, ya, amin. Kamu tarik lihat lah rasanya gimana? Gimana rasanya? Jangan saya. Udah jalan sekarang.